Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Bapak atau Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman akan memaparkan materi mengenai konsep dasar ekonomi internasional. Presentasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran dan mekanisme interaksi ekonomi antar negara dalam perekonomian global. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi ekonomi antar negara, terutama dalam kegiatan perdagangan, barang dan jasa, investasi, serta kebijakan ekonomi yang saling mempengaruhi. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hubungan ekonomi antar negara terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian global. Melalui ekonomi internasional, kita dapat melihat peran kerjasama dan ketergantungan antar negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi internasional. Perdagangan global berlangsung dengan memindahkan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Perdagangan internasional juga melibatkan aliran modal dari investasi luar negeri ke dalam suatu negara. Perdagangan global mencangkup pergerakan tenaga kerja yang berdampak pada pendapatan negara melalui devisa, serta kebutuhan pengawasan terhadap proses perpindahan tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, ada ruang lingkup lain. Yang pertama ada mobilitas faktor produksi, yang kedua ada sistem keuangan, yang ketiga ada perbankan, yang keempat bahasa, yang kelima kebudayaan, dan yang keenam itu politik. Selanjutnya ada 4 tujuan ekonomi internasional, yaitu yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui perdagangan, setiap negara didorong untuk melakukan spesialisasi, artinya negara fokus memproduksi barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang yang dapat mereka produksi dengan biaya relatif paling efisien dibanding negara lain. Spesialisasi ini untuk menghasilkan efisiensi global yang masif. Hasilnya, kita dapat menukar kelebihan produk kita dengan barang yang dibutuhkan dari negara lain, seringkali dengan harga yang lebih murah dan pilihan yang jauh lebih beragam. Pada akhirnya, ini berarti meningkatkan produk domestik bruto, penurunan harga barang bagi konsumen, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua ada memperluas pasar produk dalam negeri. Dalam ekonomi modern, permintaan di pasar domestik saja seringkali tidak cukup untuk menyerap seluruh kapasitas produksi suatu negara. Jika permintaan lokal stagnan, pertumbuhan perusahaan akan terhenti. Oleh karena itu, ekspor menjadi sangat vital. Dengan menjual produk kita ke pasar global, perusahaan dapat meningkatkan volume produksinya secara signifikan. Peningkatan volume ini memungkinkan mereka mencapai skala ekonomi yang secara substansial dapat menurunkan biaya produksi per unit. Biaya yang lebih rendah membuat produk kita lebih kompetitif dan yang terpenting mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru di dalam negeri. Selanjutnya yang ketiga itu mendapatkan sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri. Tidak ada negara satupun di dunia ini yang sepenuhnya mandiri. Kita semua menghadapi keterbatasan, baik dalam hal sumber daya alam seperti minyak, mineral tertentu, atau komoditas pertanian tertentu, maupun sumber daya buatan seperti teknologi canggih atau mesin industri khusus. Untuk menjaga roda industri dan pembangunan infrastruktur terus berputar, kita harus bergantung kepada impor. Akses terhadap sumber daya esensial dan teknologi mutakhir dari luar negeri adalah penentu utama daya saing dan kelangsungan hidup banyak sektor industri. Singkatnya, ekonomi internasional memastikan bahwa kita memiliki akses ke semua input penting yang kita butuhkan untuk pembangunan, meskipun kita tidak memilikinya di negara kita sendiri.
Selanjutnya ada 6 faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional. Yang pertama, adanya variasi harga barang di berbagai negara. Perbedaan biaya produksi dan efisiensi antar negara menciptakan peluang untuk membeli di pasar yang murah dan menjual di pasar yang mahal. Perbedaan harga inilah yang memicu pergerakan barang. Lalu yang kedua, adanya perbedaan dalam penghasilan dan preferensi. Tingkat pendapatan yang berbeda menghasilkan selera yang berbeda. Konsumen di negara kaya mungkin menuntut barang mewah dan teknologi khusus, menciptakan pasar global yang beragam bagi produk dari seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada faktor permintaan dan penawaran. Jika produksi domestik tidak mencukupi kebutuhan rakyat, kita harus mengimpor. Sebaliknya, jika terjadi surplus, kita harus mengekspornya. Ketidakseimbangan ini mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Lalu yang keempat, adanya mengetahui permintaan dan penawaran. Di era digital, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi di mana ada peluang pasar atau sumber bahan baku terbaik di seluruh dunia. Informasi yang cepat ini memfasilitasi dan mengarahkan aktivitas perdagangan internasional menjadi lebih efisien. Selanjutnya yang kelima, adanya perbedaan sumber daya yang tersedia. Penyebab utamanya adalah perbedaan sumber daya yang tersedia. Negara tidak memiliki sumber daya alam, iklim, dan kondisi geografis yang sama. Karena distribusi yang tidak merata ini, setiap negara harus berdagang untuk mendapatkan sumber daya yang tidak mereka miliki. Yang terakhir adalah perbedaan kualitas populasi dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, dan teknologi tenaga kerja. Perbedaan keahlian ini menentukan keunggulan komparatif. Negara yang unggul dalam teknologi akan fokus pada produk padat modal, sementara negara dengan tenaga kerja melimpah akan fokus pada produk cacat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Misalnya, Indonesia mengadakan hubungan dagang-dagang dengan Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan lainnya. Selanjutnya, di sini ada hambatan perdagangan internasional. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tarif atau biaya masuk. Yang kedua ada kuota impor. Yang ketiga ada subsidi ekspor. Keempat ada larangan impor. Dan yang terakhir, kelima, yaitu ada kebijakan proteksi industri dalam negeri. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pertumbuhan ekonomi global bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perdagangan, teknologi, dan stabilitas pasar. Dampak bagi Indonesia bersifat positif dan negatif, dengan peluang seperti peningkatan ekspor dan investasi serta tantangan seperti resiko krisis global. Ketahanan, inovasi, dan stabilitas ekonomi Indonesia harus ditingkatkan untuk memaksimalkan momentum pertumbuhan global. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dasar ekonomi internasional. Kami menyadari bahwa materi ini masih banyak memiliki keterbatasan, sehingga kami sangat mengharap kritik dan saran yang konstruktif. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.